Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kekuatan Tuhan tidak ada yang menandingi siapapun juga. Mari bersama-sama megahkan Tuhan, masukkan Tuhan. Haleluya.
Lalu, bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengucap syukur pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk beribadah
walaupun dengan tempat yang berbeda, tempat Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, saya sebagai gembala menyampaikan firman Tuhan juga di tempat yang berbeda. Untuk itu sebelum kita melakukan ibadah pagi hari ini, mari kita ajak bersama-sama untuk semua jemaat berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, di mana Engkau senantiasa menjaga, melindungi kehidupan kami semua, anak-anak Tuhan. Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan kemampuan untuk senantiasa, ya Tuhan, bertahan di dalam masa kesulitan ini. Bahkan kami tetap berdoa agar semua jemaat ini Engkau berikan, ya Tuhan, rezeki yang cukup untuk kebutuhan hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, kalau pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah, Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Sehingga ibadah ini benar-benar ibadah boleh membangun iman percaya setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bulan ini adalah bulan keluarga. Keluarga sangat penting karena melalui keluarga kita membentuk karakter, sifat-sifat anak cucu kita. Sehingga dengan demikian keluarga ini sangat-sangat dipakai Tuhan untuk memberkati anak cucu kita. Puji nama Tuhan, biarlah pagi hari ini tema daripada khotbah yang kami sampaikan adalah keluarga harus memberikan warisan rohani. Warisan adalah satu peninggalan yang diberikan pada anak cucu kita. Warisan sebenarnya tidak hanya berupa soal materi, rumah, mobil, harta benda yang ditinggalkan pada anak cucu kita. Warisan tersebut bisa hilang, bisa habis, namun ada warisan yang bisa tetap tinggal di dalam kehidupan untuk anak cucu kita. Adalah warisan yang berbentuk hal-hal rohani, hal-hal non-fisik seperti iman, kehidupan, spiritualitas, teladan, karakter, moral, budi pekerti, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Warisan inilah terutama pada pagi hari ini. Warisan iman yang otentik, artinya warisan iman yang baik, yang kekal, yang asli dibutuhkan untuk penerus generasi kita. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar daripada kehidupan Timotius, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayatnya, 2 Timotius pasal 1 ayat 5 mengatakan demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius mendapatkan satu warisan yang sangat-sangat baik dari keluarga, yaitu nenek dan ibunya. Warisan itu adalah warisan iman. Bagaimana kedua orang yang benar-benar dikenal dalam keluarga ini membawa Timotius mendapatkan satu warisan yang sangat luar biasa, yaitu warisan iman. Untuk itu mari kita bersama-sama bagaimana Rasul Paulus sangat-sangat menyayangi Timotius, sehingga Timotius ini benar-benar disebut anak rohaninya. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius banyak membantu di dalam pelayanannya, sehingga diumpamakan sebagai anak senantiasa membantu bapaknya.
Di dalam Filipi 2 ayat 22 mengatakan demikian, kamu tahu bahwa kesetiaan yang telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Seperti kamu tahu, Timotius telah membuktikan dirinya berharga. Ia melayani bersamaku demi kemajuan pemberitaan Injil seperti seorang anak kepada ayahnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Timotius juga dikatakan sebagai seorang yang telah mengenal kitab suci sejak usia masih kecil. Ini karena peran daripada neneknya dan ibunya, Nenek Lois dan Ibu Yunike. Ya, ini merupakan peran daripada kedua orang ini, sehingga dari kecil Timotius ini sudah mengenal, mengerti tentang kitab suci. Untuk itu kita perlu, Bapak Ibu Saudara, mewariskan iman kepada anak cucu, penerus generasi kita. Agar apa? Kedepannya anak kita juga akan mewarisi firman Tuhan atau iman yang kita punyai sebagai orang tua, terus kita tinggalkan kepada anak cucu kita, seperti apa yang dialami oleh Timotius. Ada satu pertanyaan, mengapa kita perlu mewariskan iman? Yang pertama, biarkanlah warisan iman ini menjadikan kehidupan anak cucu kita lebih baik. Menjadi living witness. Warisan iman yang telah kita terima adalah bukti nyata dari kehidupan seseorang. Timotius adalah bukti nyata warisan iman dari Paulus. Warisan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan kita sendiri, melainkan untuk menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Seperti Timotius yang memiliki kehidupan yang berdampak karena warisan iman yang diterimanya. Demikian pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus mendidik anak-anak kita. Berikan warisan yang sangat penting, yaitu warisan iman. Agar anak-anak kita, cucu kita, penerus generasi kita benar-benar ke depan bisa menjadi berkat, tidak untuk dirinya sendiri, namun menjadi berkat untuk orang lain. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu warisan yang pertama, menjadikan kehidupan penerus generasi kita lebih baik. Yang kedua, mengapa kita perlu mewariskan iman kepada penerus generasi kita? Agar penerus generasi kita mencapai finish line, mencapai kehidupan yang berhasil. Tidak mudah untuk mencapai kehidupan yang berhasil, kehidupan masa depan yang penuh damai sejahtera. Banyak tantangan, masalah, pergumulan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara? Seringkali membuat orang menyerah, mundur, kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Hal inilah jangan sampai terjadi di dalam keluarga kita semuanya. Didiklah anak kita, tinggalkanlah warisan iman kepada anak kita, agar anak cucu kita ini tidak mudah menyerah untuk menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan ini. Seperti saat ini kita menghadapi kesulitan, dampaknya yang sangat luar biasa untuk virus corona. Hal inilah jangan sampai menjadikan kita tuh undur daripada Tuhan. Kita tahu darah kita, serangan sekitarnya ini sudah mulai ada yang kena virus corona. Saya melihat dari kiriman WA ya dari beberapa jemaat di sini ditayangkan bagaimana mulai disemprot ya, disemprot semuanya. Karena apa? Virus corona sudah ada di dalam daerah ini. Untuk itu kita tetap berhati-hati. Namun biarlah melalui kejadian itu kita ini jangan undur. Jangan kita patah semangat di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap di dalam pergumulan ini kita tetap
tidak akan meninggalkan Tuhan. Biarlah warisan ini juga bisa kita lihat seperti iman yang dimiliki oleh Timotius, di mana Timotius ini sangat luar biasa. Dia mendapatkan warisan iman sampai berguna untuk masa depannya, terutama di dalam pelayanan. Namun, seseorang yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan akan dimampukan untuk setia mengiring Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya sampai akhir hidupnya. Warisan iman yang diterima membuat Timotius masih muda menjadi saksi Kristus bagi banyak orang, bahkan melayani jemaat di berbagai kota pada saat itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mewariskan iman kita kepada anak cucu kita? Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari melalui petunjuk pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 6-7, di mana yang pertama cara mewariskan iman, kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu penerus generasi kita. Di dalam ayat tadi mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan memberikan, dikatakan membicarakan apabila berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Betapa pentingnya firman Tuhan ini setiap saat kita ajarkan untuk kepada anak cucu kita. Dikatakan bagaimana dalam perjalanan, bagaimana kita ini ada bersamanya, berbaring, dan lain sebagainya. Mengajar firman Tuhan pada anak-anak mereka adalah salah satu cara bagaimana orang tua untuk mewariskan iman mereka kepada anak. Merupakan hal yang sangat penting untuk mengajarkan firman Tuhan kepada generasi penerus kita. Ini sejak awal, Bapak-Ibu Saudara, ya. Dan kami percaya melalui firman Tuhan, anak-anak Tuhan, anak cucu kita, penerus generasi kita pasti bisa menjaga kehidupannya, dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Puji nama Tuhan. Adalah ayat lain yang mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan akan mengingatkan dan menuntun kehidupan setiap orang percaya agar dapat terus menjaga kehidupan menurut kehendak Tuhan. Satu ilustrasi, Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda akan melakukan satu perampokan di sebuah rumah. Nah, di dalam rumah tersebut, yang punya rumah ini menyetel kaset puji-pujian. Puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Nah, anak tersebut akan melakukan perampokan. Anak yang sudah dewasa ini, dia mendengar lagu-lagu pujian ini, teringat Bapak Ibu Saudara. Saat dulu dia itu mengikuti sekolah minggu. Puji-pujian mengingatkan dia kembali. Guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan, hal yang baik, melarang perbuatan jahat. Dia ingat kembali melalui firman Tuhan yang didengar dari guru-guru sekolah minggu masa lalu. Dan puji-pujian ini mengurungkan niatnya dia untuk merampok, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini satu ilustrasi bagi kita. Setiap saat warisan firman Tuhan yang kita berikan kepada anak-anak kita bisa mengingatkan jikalau anak-anak kita akan berbuat jahat, akan bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini diingatkan, terutama Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan untuk setiap anak-anak Tuhan, menuntun agar hidupnya kepada jalan yang benar. Puji nama Tuhan. Kedua, bagaimana kita ini mewariskan iman kita kepada anak cucu dan generasi penerus kita. Kita harus menjadi satu teladan dalam kehidupan kita.
Orang tua harus menjadi teladan iman bagi anak-anak kita semuanya. Hal-hal yang diajarkan kepada anak-anak harus dihidupi terlebih dahulu oleh orang tua, sehingga anak-anak dapat melihat firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan orang tua. Penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, mari kita sebagai orang tua, kita hidupi di dalam kehidupan kita menurut firman Tuhan. Nanti anak-anak kita akan melihat bagaimana orang tuanya ini sangat setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari melalui beberapa hal yang sudah hamba sampaikan, sudah saya sampaikan di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, akan Bapak Ibu fahami, akan Bapak Ibu mengerti betapa pentingnya satu keluarga ini memberikan warisan iman. Iman yang baik, iman yang benar-benar, iman yang bisa ditinggalkan ini menjamin kehidupan kekal ke depan. Mari bersama-sama kita akan melaksanakan, kita menjadi teladan sebagai orang tua. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini ada di rumah masing-masing, saya sebagai gembala tetap berdoa kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara ini diberikan kemampuan untuk menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena keteladanan itu akan menjadi tuntunan, bahkan akan menjadi satu warisan yang sangat berguna bagi anak cucu penerus generasi kita. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di surga yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur masih Engkau beri kesempatan untuk kami beribadah, boleh mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba. Untuk itu kami mohon, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk di dalam hati pikiran setiap anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan melalui keluarganya masing-masing, orang tua bisa memberikan satu warisan yang berguna, yaitu warisan rohani, warisan iman yang diberikan kepada anak cucu dan penerus generasi. Betapa pentingnya warisan iman ini. Biarlah diberi kemampuan semua orang tua ini setiap saat memberikan didikan tentang firman Tuhan. Baik dalam keadaan apapun juga, firman Tuhan harus diberitakan kepada anak cucu penerus generasi ini. Selanjutnya, bagaimana kita orang tua dalam keluarga harus menjadi teladan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan ini benar-benar menjadi berkat untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Bahkan harapan kami sebagai gembala, jadikanlah semua anak-anak Tuhan di GPI Karanggede ini menjadi pelaku-pelaku akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini menghadapi, ya Tuhan, sakit penyakit. Engkau akan memberikan kesembuhan. Karena janji-Mu, bilur-Mu sudah menyembuhkan. Yang saat ini dalam kekurangan ekonomi, kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan setiap apa yang dibutuhkan, diperlukan untuk kehidupan anak-anak Tuhan di Gereja Betel. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga saat ini, ya Tuhan, kalau lingkungan kami ini sudah, ya Tuhan, terkontaminasi dengan virus corona. Untuk itu aku berdoa agar perlindungan-Mu untuk semua jemaat-Mu. Jangan ada satupun jemaat-Mu ini, ya Tuhan, yang mengalami
bahkan diserang oleh virus corona sampai jatuh. Namun tetap Engkau akan memberikan kekuatan, perlindungan siang dan malam. Karena Roh Kuduslah yang memelihara kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Mau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, semua anak-anak Tuhan GPI Karangkedhi. Sehingga ya Tuhan, dijauhkan dari pengaruh-pengaruh virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan memberkati semua jemaat-Mu ini Tuhan. Untuk itu, biarlah aku berdoa, Engkau memberkati semua jemaat yang Kau kasih. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anak dan cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah ternak-ternakmu, diberkatilah sekolah kuliahmu, bahkan diberkati apa yang Kau usahakan di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya, ya Tuhan. Doa-doa ini hanya dalam nama Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah ini. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap ya Tuhan tinggal di dalam kehidupan semua anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah di rumah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin.